Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, sebaiknya saya absen terlebih dahulu. Fajar Triantoro, Hadir. Yuko Madah Hasanah. Hadirah. Ya, alhamdulillah hari ini nihil ya. Semoga kita pembelajaran hari ini dimudahkan. Sebelum ke materi pembelajaran, silahkan kita berdoa terlebih dahulu, membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena materinya itu mata pelajaran pada Bapak ini mengenai Al-Quran hadis, maka kita membaca sholawat terlebih dahulu, sholawat nabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil uraqu wa tudha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul hawa wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan sholawat tadi kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai mat iwat, mat layin, dan mat aris usukun, sehingga kita nanti dalam kehidupan sehari-hari itu membaca Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, Bapak sekarang mau tanya, mengapa kita kalau membaca Al-Qur'an itu harus sesuai dengan kaidah tajwid? Ada yang tahu anak-anak? Tidak ada. Baik, Bapak beritahu ya. Salah satunya itu mengapa kita dalam kehidupan sehari-hari kalau membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah tajwid, karena membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Nah, membaca Al-Quran merupakan ibadah, apalagi kalau kita membacanya sesuai dengan kaidah tajwid, maka pahalanya akan berlipat ganda. Nah, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun. Nah, Bapak akan bertanya lagi. Dari kalian ada yang tahu pengertian dari mat itu apa? Mat. Ada yang tahu anak-anak? Ya. Oh ya, Mas Trian, betul. Mat itu secara bahasa itu artinya panjang. Nah, secara istilah itu sendiri, mat itu artinya panjang. Secara bahasa artinya panjang. Nah, secara menurut istilah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan domah. Nah, huruf mat itu ada 3. Ada yang tahu? Huruf mat itu ada 3. Huruf mat ada 3, yaitu salah. Huruf mat itu ada alif, ya, dan wawu. Nah, seperti itu. Nah, memasuki materi pembelajaran, ada yang tahu artinya mat iwat itu apa? Mat iwat. Mat iwat. Saya hapus dulu. Mat iwat. Mat iwat. Mat iwat itu artinya, mat secara bahasa itu artinya panjang. Nah, sedangkan iwat itu sendiri artinya pengganti. Pengganti. Nah, secara istilah mat iwat itu apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin yang dibaca waqaf di akhir kalimat. Nah, cara membacanya itu panjang bacaan mat iwat
ada panjang bacaan mat iwat itu 1 alif atau 2 harokat. Panjang bacaan 1 alif atau 2 harokat. Nah, contoh dari bacaan mat iwat itu ada di surah An-Nasr ayat 3. Contoh bacaan. Bapak tulis dulu mat iwat. Ya. Innahu kana tawaban. Di sini ada fathah tanwin namun diganti menjadi membacanya tawwaba. Nah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu bacanya. Ini bacaan mat iwat tawwaba. Nah, sudah paham anak-anak mat iwat? Paham, alhamdulillah. Nah, selanjutnya mat layin. Ada yang tahu mat layin itu apa? Mat layin. Nah, masih sama. Mat itu secara bahasa artinya panjang. Mat layin itu lunak. Apa anak-anak? Mat layin artinya lunak ya. Nah, sedangkan menurut istilah itu mat layin adalah mat yang terjadi bila ada wawu atau ya sukun yang diawali oleh huruf berharokat fathah dan diwakofkan. Nah, panjang bacaan mat layin itu 2 sampai 6 harokat panjang bacaan. Dua sampai 6 harokat. Jelas tidak anak-anak tulisannya? Ya. Panjang bacaan 2 sampai 6 harokat. Itu bacaan mat layin. Nah, kemudian contoh dari mat layin. Contoh dari mat layin itu saya ambilkan dari surah pendek surat Al-Quraisy ayat 1. Nah, di sini bacaannya li'ilafi Quraisy. Nah, di sini ada fathah tanwin bertemu ya sukun. Nah, ini yang dinamakan bacaan mat layin. Li'ilafi Quraisyin. Silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, begitu. Sudah paham anak-anak? Ya, bisa dicatat terlebih dahulu anak-anak biar nantinya tidak lupa. Sudah selesai ya? Bapak hapus dulu. Ganti dengan materi yang selanjutnya yaitu mat arid lisukun. Panas banget ya anak-anak. Sempromong ini. Nah, yang ketiga ada mat arid
Mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Nah, pengertiannya secara bahasa yaitu mat panjang, arid itu tiba-tiba, atau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Nah, lisukun itu mati atau ya sukun mati. Nah, secara istilah itu mat arid lisukun adalah jika ada bacaan mat bertemu dengan huruf hijaiyah hidup yang dibaca mati atau wakof di akhir kalimat. Nah, panjang bacaan satu alif sampai dengan 3 harokat. Nah, 1 alif sampai dengan 3 harokat atau 1 atau 3 alif, 1 atau sampai 3 alif, atau dalam kurung 2 sampai 6 harokat. Nah, Ibu. Biasa diulangi lagi, mat secara bahasa artinya apa, Mas Trian? Panjang. Nah, arid secara bahasa itu artinya apa, Mbak Mada? Tiba-tiba. Nah, lisukun itu mati. Nah, kalau secara istilah itu mat arid lisukun adalah mat yang bertemu huruf hidup dibaca wakof di akhir kalimat. Nah, cara membacanya itu 1 sampai 3 alif atau 2 sampai 6 harokat. Nah, kemudian Bapak ambilkan contohnya lagi. Contoh dari mat arid lisukun. Bapak mengambilkan contoh dari surat-surat pendek. Mengapa? Karena agar anak-anak itu bisa lebih paham mengenai contoh dari bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Karena surah-surah pendek itu bisa kita lebih mudah untuk kita temui untuk untuk mencari bacaan-bacaan. Nah, contoh mat arid. Contoh mat arid lisukun yaitu surah Al-Kafirun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini bacaan mat arid lisukun. Karena mat bertemu huruf hidup dibaca wakof. Lah, matnya itu wawu sukun bertemu huruf hidup. Nah, di sini dibaca wakof di akhir kalimat. Ya, coba cara membacanya bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, seperti itu cara membacanya. Nah, sebelum Bapak tutup pada pembelajaran hari ini, apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan mengenai apa itu mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun? Ya. Tidak ada. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, tugas untuk kalian yaitu biasakanlah dalam kehidupan sehari-hari itu untuk selalu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu bisa menyejukkan hati dan
apa namanya ya, salah satunya seperti itu. Silahkan dibaca Al-Qurannya setiap hari. Kalau sudah khatam diulang terus sampai apa namanya, cara membaca Al-Quran itu baik dan benar. Nah, seperti itu. Saya kira pembelajaran pada hari ini sudah cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada anak-anak dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.